pertobatan yang besar atau pertobatan pertama itu justru nggak berurusan dengan masalah benar baik menurut pikiran manusia, baik atau jahat menurut pikiran kita sendiri. Justru kita harus stop dari aku anggap ini benar, aku anggap itu baik, itu kita stop. Tapi kita berbalik dan hanya mau mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Shalom saudaraku. Saudara, kali ini saya ingin menyampaikan satu perenungan tentang pertobatan. Saudara, rupa-rupanya ada dua jenis pertobatan. Yang pertama saya sebut pertobatan besar, ya, atau pertobatan awal. Itu kata bertobat itu kan metanoia, artinya pikiran yang berubah, diperbarui ya saudaraku. Nah, jadi pertobatan yang pertama itu adalah kita bertobat dari mengandalkan diri sendiri, bertobat dari kebenaran diri sendiri, dari pemikiran bahwa menurut aku kebenaran itu seperti ini, yang benar itu begini menurut aku. Nah, kita ini harus bertobat dari sikap seperti itu. Nah, ketika kita mendengar kabar baik atau berita Injil, seruan untuk bertobat itu disampaikan. Tapi ada orang-orang yang salah paham, saudaraku. Ketika seruan pertobatan itu diberitakan, orang tersebut berpikir begini, aku nggak pernah mencuri, aku nggak pernah berzina, aku nggak pernah berbuat jahat, ya seperti yang dibayangkan oleh dia bahwa kejahatan itu seperti ini begitu ya. Padahal kan tidak ada seorang pun yang bebas sebetulnya ya dari kesalahan, dari dosa, itu nggak ada. Tetapi karena dia punya konsep sendiri bahwa kebenaran dan kejahatan itu seperti ini, makanya dia ketika mendengar kata bertobatlah, itu yang dipikirkan bahwa aku nggak perlu bertobat, aku nggak seperti orang-orang yang jahat yang perlu untuk diserukan pertobatan dan mereka berbalik dari kejahatan-kejahatannya. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan pertobatan yang besar atau pertobatan pertama itu justru nggak berurusan dengan masalah benar baik menurut pikiran manusia, baik atau jahat menurut pikiran kita sendiri. Justru kita harus stop dari aku anggap ini benar, aku anggap itu baik, itu kita stop. Tapi kita berbalik dan hanya mau mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Ya, saya bacakan sebuah ayat, saudaraku, atau dua ayat ya, dalam Injil Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Judul perikopnya, Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, Injil kabar baik yang dari Allah. Katanya, perhatikan ayat 15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, pada kabar baik yang disampaikan itu. Nah, inilah pertobatan pertama. Di sini nggak peduli orang itu tidak pernah berbuat kriminal, dia dikenal sebagai orang baik gitu ya. Itu panggilan bertobatlah ini nggak berurusan dengan itu. Tapi berurusan dengan ayo kamu datang kepadaku. Dan jangan mengandalkan apapun, tapi hanya mengandalkan Tuhan saja. Bagaimana jalan keselamatan? Nah, ada banyak konsep. Aku akan selamat, aku akan masuk surga kalau aku berbuat ini. Kita bertobat dari itu. Bertobat dari merasa benar, bertobat dari merasa baik, bertobat dari pikiran sendiri. Tetapi mengizinkan pikiran Kristus itu mengubah kita. Firman, Injil, kabar baik disampaikan. Firman Tuhan katakan, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bertobat di sini termasuk menjadi percaya, karena di situ urutannya kan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dua kaki, saudaraku.
Bertobat kita berbalik dari kita mempercayai apapun di luar Yesus Kristus Tuhan. Ngerti ya saudaraku ya? Ini pertobatan yang pertama. Jadi menerima Yesus sebagai satu-satunya kebenaran. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai atau datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya kita percaya itu. Kita menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran, dan dialah hidup yang baru bagi kita. Jadi sekali lagi saya tekankan, nggak berurusan dengan baik, jahat, menurut ukuran manusia. Tidak. Keselamatan diberikan ketika orang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika orang berbalik dari keyakinan apapun juga, termasuk keyakinan pada diri sendiri, dan datang kepada Tuhan, menerima Dia. Firman katakan, ya di dalam Yohanes 1, ini Injil saudaraku ya, ini kabar baik ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, di sini adalah Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena Injil Yohanes 1 ini kan menarasikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Sang Firman. Ya, yang datang, Dia Firman yang adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia itu diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saudaraku, inilah percaya kepada Dia bahwa Dialah jalan, Dialah kebenaran, dan Dialah kehidupan. Dan itulah yang membuat kita menjadi keluarga Allah, anak-anak Allah, pewaris dari kerajaan sorga. Nah, tentunya ada banyak ayat-ayat tentang Injil yang menekankan pada percaya, tetapi kenapa didahului dengan bertobat? Inilah pertobatan besar. Ya, saya pakai istilah pertobatan besar, pertobatan yang utama, yaitu bertobat dari mempercayai apapun di luar Yesus Kristus Tuhan, Sang Firman. Dan tentunya Sang Firman itu dinyatakan di dalam apa yang tertulis dalam kitab suci ini. Nah, mempercayai, tidak lagi mempercayai yang lain. Kalau saudara pernah mempercayai suatu keyakinan, berbalik dari keyakinan itu, dan hanya Yesus saja. Kalau tadinya terlalu yakin bahwa dirinya orang baik, dirinya orang benar, berbalik, tidak lagi. Aku meyakini akan diriku sendiri. Aku menerima kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah saudara, arti bertobat yang pertama. Nah, kemudian bagaimana dengan bertobat yang berikutnya? Kita ini harus bertobat setiap hari. Kita ini harus bertumbuh di dalam pertobatan. Jadi from repentance to repentance. Jadi dari satu pertobatan kepada pertobatan yang lain. Terus saudaraku, ketika kita mempercayai firman, kita merenungkan firman siang dan malam, ada teguran-teguran, ada ayat-ayat firman yang menemplak kita, maka kita bertobat. Datang pada Tuhan dan mohon ampun. Kalau kita masih perlu dibenahi, kita minta Tuhan tolong kita. Kita bertobat dan kita pun mulai melangkah dalam satu cara hidup yang baru, pola pikir yang baru, dari segala sesuatu yang baru. Nah, kalau saudara membaca Alkitab, ada banyak, saudaraku. Ada banyak ayat-ayat yang kalau itu kita terima, itu akan membuat kita bertobat lagi. Tapi ini beda dengan pertobatan yang pertama tadi. Pertobatan yang pertama itu menjadikan kita milik Kristus. Setelah jadi milik Kristus, kita berjalan dan bertumbuh dari pertobatan pada pertobatan. Jangan rancu ya saudaraku ya. Jadi pertobatan yang pertama ini menyelamatkan, pertobatan berikutnya ini menguduskan, menyempurnakan. Ya, kita ini kan diizinkan berproses untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Contoh saudara ya, ini ada banyak sekali, tapi ini saya kasih contoh aja dalam surat Efesus. Dalam surat Efesus, manusia baru saudara ya, di dalam Efesus pasal 4, ayat yang ke-24.
23 mulai ya. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Nah, dimulai, kita minta terus diperbarui. Ini melalui pertobatan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi mulai terus bertumbuh, saudaraku ya, dalam kekudusan dan kebenaran. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Nah, di sini kalau kita membaca ayat ini, terkadang mulut kita ini otomatis bicara sesuatu yang nggak benar, yang bukan kebenaran, tidak ada kenyataannya, itu dusta. Saya kan pernah cerita, saudaraku, ada seorang hamba Tuhan yang bersaksi di sana sini, ketika dicek kesaksiannya ternyata nggak benar. Dia hanya ngarang gitu ya, kesaksian yang hebat-hebat itu ngarang supaya apa? Supaya apa yang dia ceritakan itu menarik. Wow, orang-orang mendengar itu, wow. Itu nggak benar, kata-kata yang nggak benar, cerita yang nggak benar, itu dusta, saudara. Itu bohong. Nah, firman ini menempelak. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sesama anggota tubuh Kristus nggak boleh saling mendustai, saudaraku. Supaya kesaksiannya menarik, supaya kesaksiannya menjadi kelihatan hebat, ngarang cerita. Membaptis 3 orang bilang 300, membesar-besarkan, itu dusta, saudaraku ya. Ya pokoknya lah, salah satu PR untuk pertobatan adalah perkataan dusta. Di mana saja ngobrol, ngomong dusta, bohong, itu mulai dikikis. Karena firman katakan buanglah dusta. Kemudian ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ada orang pemarah, saudara. Dan kalau sudah marah itu nggak padam-padam marahnya. Orang bisa marah, tapi nggak boleh marah-marah gitu ya. Orang bisa jengkel kemudian marah, tapi jangan berbuat dosa. Artinya harus bertobat dari marah itu supaya redam dan selesai sebelum matahari terbenam. Artinya jangan berlama-lama, segera sadari. Nah, ini pun kita butuh pertobatan. Dan janganlah beri kesempatan pada iblis, karena kalau marah-marah sampai terus-menerus, akhirnya jadi kepahitan, jadi kebencian, itu bisa menjadi kesempatan bagi iblis untuk menguasai dirinya. Ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ya, saudara, ia mencuri segala macam, termasuk mencuri sesuatu yang bukan haknya itu ya, dia mengambil sesuatu yang bukan haknya itu mencuri, saudara. Kalau Roh Kudus ingatkan, ya saudara jangan lakukan, hati-hati. Apalagi yang punya kekuasaan, yang punya wewenang untuk mengatur sesuatu. Saudaraku, kadang-kadang sebuah kekuasaan, sebuah wewenang, sebuah otoritas itu memang godaan, bersamaan dengan godaan. Nah, ayat ini berbunyi, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Yang bukan haknya jangan dipakai, jangan disentuh, jangan dicuri. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Saudaraku, ada orang, demi dia itu supaya bisa membagi-bagi, dia mencuri. Kayak Robin Hood, saudara. Jadi dia mencuri sesuatu yang sebetulnya itu bukan haknya dia, hanya karena dia suka menolong orang. Itu pun nggak benar, saudara. Kalau menolong orang, kerja keras, nanti Tuhan berkati, dan dari berkat itu Anda bisa menolong orang lain. Ya, ini ayat ini membuat para Robin Hood masa kini ini bertobat, saudaraku. Ya, ayat 29, ini pertobatan ini terus setiap hari. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, ini ngomong masalah mulut yang maki-maki, kata-kata kotor begitu ya. Tapi pakailah perkataan yang baik, harus digantikan dengan perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berarti kasih karunia hanya bisa diterima oleh seseorang ketika kita tidak memakai kata-kata yang kasar, yang kotor, maki-maki.
Nggak mungkin saudara orang beroleh kasih karunia kalau dengan maki-makian, dengan kata-kata kotor. Nggak mungkin. Disitulah kita butuh hikmat Tuhan. Negur dengan cara yang apa? Cara Kristus, begitu saudaraku ya, caranya Tuhan. Winning God's way, jadi menang dengan jalan Tuhan, cara Tuhan. Kemudian ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kalau kita nggak mau bertobat, saudaraku, itu sama dengan mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi Roh Allah itu, Roh Kudus itu bisa sedih karena dia adalah satu pribadi. Dan dia sedih ketika anak-anak Tuhan melakukan hal-hal yang tadi itu, tidak bertobat dari yang tadi ditulis di atas tadi, yang tadi sudah kita bahas. Nah, lebih lanjut ayat 31 ditekankan lagi, kalau anak Tuhan, seorang Kristen tidak mau bertobat dari satu, segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kalau nggak mau membuang itu semua, mendukakan Roh Kudus, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ada orang Kristen tapi masih jahat hatinya, harus bertobat, saudaraku. Jadi pertobatan demi pertobatan itu harus kita lakukan. Nah, caranya bagaimana? Ya, saudara perlu bergaul dengan firman. Firman ini Tuhan Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi kalau saudara bergaul dengan firman, saudara bergaul dengan Yesus. Nah, disitulah kita akan dibaharui. Kita membuang kegeraman, membuang amarah, membuang kepahitan, melepaskan diri dari segala kata-kata kotor, fitnah, dan sebagainya. Nanti dari pertobatan pada pertobatan, kita akan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Dia. Inilah pertobatan yang merupakan proses pengudusan dan proses pertumbuhan rohani pendewasaan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pertobatan pertama adalah berhenti, stop berpaling dari mempercayai sesuatu yang lain. Tapi kita mau percaya pada Yesus Kristus Tuhan saja. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.